Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga semua anak ibu dan kita semua dalam keadaan sehat. Eh, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari pembelajaran kita sebelumnya mengenai cerita pendek, yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita lanjutkan. Anak-anak ibu ataupun peserta didik mampu merancang dan menulis cerpen berdasarkan kejadian sehari-hari dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian dalam menulis cerita pendek nantinya, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika menulis cerita pendek. Yang pertama, cerpen yang ditulis memenuhi syarat cerpen, yaitu kurang dari 10.000 kata dan selesai dibaca dalam kurang dari 10 menit. Yang kedua, fokus kepada satu tokoh utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, tema diangkat dari kejadian sehari-hari, baik yang dialami sendiri atau yang dialami oleh orang lain. Yang keempat, terdapat salah satu nilai kehidupan yang terkandung pada peristiwa tersebut seperti nilai moral, agama, sosial, atau budaya. Selanjutnya, yang kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan nantinya saat menulis cerpen, tentukan latar tempat dan latar waktu yang akan digunakan dalam cerpen tersebut. Yang keenam, susun alur cerita dengan memperhatikan 5 tahapan, yaitu pengenalan, kemunculan konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Yang ketujuh, perhatikan gaya bahasa untuk membuat cerita lebih hidup. Yang kedelapan, gunakan ejaan dan tanda baca yang baik. Selanjutnya, pada cerpen yang kalian tulis, yang anak ibu tulis, nanti untuk rubrik penilaiannya seperti ini. Sebelum masuk ke rubrik penilaian, ada hal yang ibu sampaikan, yaitu untuk menulis cerita pendek nantinya temanya boleh disesuaikan berdasarkan kejadian sehari-hari. Contohnya seperti eh, bertemu teman baru atau pernah mengalami eh, pada saat masuk sekolah semester baru atau hal-hal yang menarik yang pernah kalian alami. Seperti itu contohnya ya. Kemudian dalam slide yang ini Ibu tampilkan untuk rubrik penilaian eh, menulis cerpen. Yang pertama itu yaitu ketujuh unsur pembangun cerpen ada dalam cerpen yang kamu tulis. Ketujuh unsurnya apa saja, yaitu ada tema, amanat, tokoh, alur, latar, sudut pandang, cerita, dan gaya bahasa. Nanti dinilai berdasarkan adakah keempat ciri-ciri tersebut, atau hanya ada 3, hanya ada 2, dan hanya ada 1 ciri. Kemudian dalam cerpen kamu terdapat paling tidak 4 nilai dalam cerpen. Dengan dijelaskan dengan kalimat yang baik. Apakah terdapat 4 nilai cerpen atau hanya ada 3, hanya ada 2, dan hanya ada 1. Kemudian waktu pengumpulan tugasnya, naskah cerpen dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang diberikan. Ada naskah cerpen dikumpulkan terlambat 1 hari dari tanggal waktu yang diberikan. Ada naskah cerpen dikumpulkan
terlambat 2 hari dari tanggal yang diberikan, dan ada naskah cerpen dikumpulkan 3 hari terlambat dari waktu yang diberikan. Jadi nanti semua nilainya, jumlah nilai yang didapat, penilaian maksimalnya itu dibagi 20 dikali 100, itulah nilai yang sesungguhnya atau nilai akhirnya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sampai di sini, semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya dengan baik. Sekian dan terima kasih.